Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang etika dalam penelitian. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indah Rizkia dan di samping saya ada Fani Kusumani Tias dan di sebelah saya ada Sinta Rosadi. Baik, pada makalah ini akan dibahas poin-poin penting dalam etika penelitian, yaitu ada arti dari etika dalam penelitian, yang kedua itu ada latar belakang dilakukannya penelitian, yang ketiga itu ada persoalan dalam penelitian, yang keempat itu ada jenis-jenis etika dalam penelitian, dan yang kelima itu persoalan poin-poin penting dalam etika penelitian. Nah, di sini saya sendiri akan membahas tentang arti dari etika dalam penelitian. Jadi, etika merupakan salah satu tatanan untuk tujuan dapat terciptanya tingkah laku yang sopan sesuai norma, adat istiadat, dan peraturan yang ada dalam masyarakat setempat. Nah, sedangkan etika menurut beberapa para ahli, yang pertama itu etika menurut Cooper and Scattler dapat diartikan sebagai norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral mengenai perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, etika penelitian ini bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan atau menanggung konsekuensi yang merugikan dari kegiatan penelitian ini. Dan kata etika menurut etimologi memiliki arti yang sama dengan moral, dikarenakan keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ada kebiasaan. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keasusilaan. Nah, dari beberapa arti dari etika tersebut itu dapat kita simpulkan, yaitu merupakan salah satu perilaku yang baik yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat saat penelitian sedang berlangsung. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Indah Rizkia, yaitu latar belakang dilakukannya penelitian. Menurut salah satu ahli Sukma Dinata, terdapat 4 hal yang melatar belakangi seseorang dalam penelitian. Yang pertama yaitu dikarenakan pengetahuan dan kemampuan orang tidak sebanding dengan lingkungan yang amat luas, sehingga masih banyak terdapat pengetahuan yang tidak diketahui yang menimbulkan banyak pertanyaan dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu munculnya rasa ingin tahu manusia yang selalu penasaran akan hal yang belum terbukti kejelasannya dan hanya ada sedikit jawaban darinya yang masih membuat salah seorang kurang puas terhadap apa yang didapatinya, sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang lebih jelas dan terperinci. Yang ketiga yakni terdapat banyaknya masalah yang menimpa seseorang dalam berbagai hal kehidupan, entah keluarga, masyarakat, lingkungan, atau bahkan dirinya sendiri, yang menimbulkan tekad untuk memecahkan masalah tersebut sehingga menimbulkan pemikiran untuk melakukan sebuah penelitian. Yang keempat, rasa kurang bersyukur yang dimiliki dalam diri seseorang menjadikannya selalu kurang terhadap apa yang dimiliki dan didapatnya, yang menjadikan seseorang tersebut haus akan meningkatkan kesempurnaannya. Adapun beberapa manfaat dari etika yakni terbukanya manusia dalam melihat moral masyarakat secara kritis, memberikan kita tatanan akan sebuah pedoman etis yang mencukupi serta membantu perumusan norma baru yang sesuai akan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat diterapkannya prinsip yang baik dan sesuai dalam sebuah penelitian dikarenakan manfaat dari etika tersebut yang telah diketahui. Dengan itu, diharapkan peneliti bisa menerapkan aturan dan tingkah laku sesuai norma yang berlaku di masyarakat setempat. Kemudian, ada 3 prinsip etika yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip saling menghormati seseorang yang dilakukan pada subjek penelitian dengan cara informed consent. Yang kedua, prinsip menjaga kelemahan dalam mengambil keputusan pada subjek penelitian. Dan yang ketiga, prinsip untuk melindungi rahasia. Hal tersebut digunakan karena individu bukan merupakan data yang pasif.
melainkan orang yang memiliki hak dan kewajiban yang patut untuk dihargai. Pedoman yang terjadi dalam penelitian menurut para ahli, salah satunya menurut Bogdan dan Taylor dalam leksi Gemalong sebagai berikut. Tidak diperbolehkan mengambil apapun dari lapangan penelitian secara individu. Yang kedua, mencari orang untuk mendampingi dan memberi arahan pada tempat yang akan dilakukan penelitian. Yang ketiga, pada hari pertama di lapangan, jangan berambisi banyak mendapatkan informasi. Yang keempat, bertindak secara pasif. Dalam melakukan penelitian atau pada saat berlangsungnya penelitian yang bertepatan pada suatu daerah yang sudah memiliki suatu adat istiadat atau kebiasaan, diharapkan semuanya dapat mengikuti atau menaati bahkan menghormati peraturan yang ada dalam wilayah tersebut, sehingga tidak akan timbul masalah dan penelitian akan berjalan lancar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu jenis-jenis etika dalam penelitian. Terdapat dua macam jenis etika dalam penelitian. Yang pertama, jenis etika deskriptif, dan yang kedua, jenis etika normatif. Jenis etika deskriptif merupakan perilaku yang memahami secara mendetail dan secara rasional terhadap perbuatan dan sifat individu dalam kehidupannya, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi, inti dari etika ini mengacu kepada fakta yang nyata atau real. Sedangkan etika normatif merupakan perilaku yang ideal yang seharusnya dijalankan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu poin-poin penting dalam etika penelitian. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, kejujuran. Jujur dalam segala hal merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Yang kedua, objektivitas. Hal yang perlu dilakukan untuk meminimkan kesalahan dalam melakukan percobaan. Yang ketiga, integritas, menepati janji yang telah disepakati. Dan yang keempat, ketelitian, berusaha menghindari kesalahan dan memperhatikan secara cermat. Dan yang kelima, keterbukaan, harus memiliki sifat terbuka yang baik dalam menampung saran, kritik, ataupun menentukan hasil penelitian. Yang keenam, penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau sering disebut dengan haki. Dan yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden. Yang kedelapan, publikasi di tempat terpercaya. Yang kesembilan, pembinaan yang konstruktif. Dan yang kesepuluh, penghargaan terhadap kolagen atau rekan kerja. Dan kesebelas, tanggung jawab sosial. Dan kedua belas, tidak melakukan diskriminasi. Yang ke-13 yaitu kompetensi. Dan yang ke-14, legalitas. Yang ke-15 yaitu rencana pengujian percobaan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan keselamatan.